Perang Israel-Iran memasuki babak paling mematikan. 8 kota besar di Iran dibombardir rudal Israel dari Teheran hingga Bashr. Target mereka jelas, pusat nuklir, fasilitas militer dan infrastruktur sipil. Konflik besar pecah ketika Israel menyerang sejumlah wilayah Iran, menewaskan para pemimpin militer penting. Iran langsung membalas dengan meluncurkan rudal ke jantung kota Israel. Namun yang terjadi selanjutnya jauh lebih brutal. Israel melancarkan kampanye udara terkoordinasi ke berbagai kota strategis Iran. Teheran, ibu kota Iran, jadi target pertama dan paling berat. Pangkalan militer, stasiun televisi negara, hingga gedung-gedung tinggi di kawasan elit Nobonyat hancur. Ribuan warga melarikan diri ke pegunungan Alborz, 600 lebih tewas, ribuan terluka. Serangan ke Teheran adalah sinyal jelas Israel ingin menyerang pusat kekuasaan Iran. Isfahan dan Natanz diserang karena dianggap sebagai pusat program nuklir Iran. Fasilitas pengayaan uranium di Natanz dibombardir dengan drone dan rudal presisi tinggi. Sistem pertahanan S-300 Iran dilaporkan gagal dan banyak sentrifuga rusak parah. Tujuan Israel jelas, lumpuhkan potensi senjata nuklir Iran sebelum semuanya terlambat. Reaktor air berat di Arak dan Hondaf tak luput dari serangan. Meski belum ada kebocoran radiasi, dunia gempar dengan resiko bencana nuklir sekelas Chernobyl. Reaksi keras datang dari Rusia, Cina, dan negara-negara Eropa yang mengecam serangan ke fasilitas aktif. Ras, kota di dekat Laut Kaspia yang sebelumnya aman, kini ikut terbakar. Jaringan logistik militer dihantam, dan warga sipil panik karena konflik kini menyentuh wilayah utara Iran. Ketegangan psikologis makin parah karena banyak penduduk tak siap menghadapi perang. Israel menyerang Bashr, rumah bagi reaktor nuklir sipil pertama Iran, dan pusat industri gas dan minyak. Kilang South Pars terbakar, depot energi dilaporkan hancur. Tujuan Israel, hancurkan ekonomi dan sumber energi utama Iran. Serangan ini memicu kekhawatiran akan krisis lingkungan dan kelangkaan energi domestik. Di Borujet, pabrik otomotif Farda Motors dihancurkan. Di Kasir Ishirin, gedung departemen sosial rusak. Serangan ke infrastruktur sipil mengguncang kecaman luas karena menyasar elemen non-militer. Serangan fase awal pada Oktober 2024 menghantam wilayah barat dan barat daya Iran. Pangkalan udara, radar, dan pos logistik dihantam habis oleh operasi Days of Repentance. Cakupan target Israel kini menjangkau hampir seluruh penjuru Iran. Total korban lebih dari 657 tewas, lebih dari 2.000 terluka, ribuan mengungsi. Jaringan listrik, rumah sakit, dan sistem transportasi lumpuh di banyak kota besar. Beberapa negara mengevakuasi kedutaan dari Teheran. Sekolah dan kantor ditutup, akses internet dibatasi. Rusia dan Cina memperingatkan resiko krisis lingkungan besar jika fasilitas nuklir aktif terkena lagi. Israel menyatakan mereka hanya menargetkan fasilitas militer dan nuklir, namun serangan menyentuh warga sipil dan infrastruktur vital. Iran membalas, menyerang wilayah Israel, termasuk rumah sakit dan perumahan di utara negara itu. Amerika Serikat mulai mengerahkan pasukan tambahan di Timur Tengah. Negara-negara seperti Lebanon, Suriah, dan Irak dikhawatirkan akan terseret dalam konflik terbuka. Apakah perang ini akan meluas jadi konflik regional bahkan global? Ataukah gencatan senjata bisa menyelamatkan situasi sebelum terlambat?